hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mengajak kita membahas tentang baptisan ulang yang merupakan suatu fenomena yang terus-menerus berlangsung sampai pada masa kini. Jadi ada suatu gereja ketika menerima suatu jemaat, dia akan memaksakan membaptis orang itu walaupun dia tahu sudah dibaptis di gereja sebelumnya, dibaptis waktu kecil, dibaptis anak. Jadi ada anak muda yang bertanya kepada saya, apakah perlu dibaptis ulang karena dia akan diorbitkan jadi pelayan, tetapi salah satu syarat mutlak bagi anak muda ini untuk bisa melayani, dia harus dibaptis ulang. Hal yang serupa juga pernah terjadi kepada saya ketika saya harus jadi pelayan di suatu gereja dan ditanyakan apakah sudah dibaptis dewasa. Saya katakan bahwa saya ini dibaptis anak. Lalu mereka berikan syarat kepada saya bahwa kalau memang harus melayani di sini harus dibaptis secara dewasa. Dibaptis setelah percaya. Jadi dianggap bahwa baptisan saya itu, yang baptisan anak itu tidak sah, tidak benar, dan tidak layak, sehingga saya sendiri pun tidak diperbolehkan untuk melayani sampai saya mengikuti baptisan ulang. Apakah ini alkitabiah? Apakah ini perintah Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Saya mau katakan ini bukan kehendak Tuhan. Ini bukan perintah Tuhan. Baptis ulang bukanlah kehendak Tuhan, bukanlah perintah Tuhan, tetapi ini adalah kebijakan subjektif gereja. Ini adalah kebijakan gereja menjadi syarat bagi pelayan-pelayan gereja. Tetapi ada juga yang punya pandangan bukan hanya sekedar kebijakan gereja, tetapi menurut dia ini yang sebenar-benarnya, ini yang mutlak kebenaran, harus dibaptis dewasa. Dia anggap baptisan anak-anak tidak benar, tidaklah alkitabiah. Apakah demikian? Menurut pandangan saya, ini bukan soal kebenaran mutlak, ini bukan soal kehendak Tuhan, ini suatu kebijakan gereja. Bagi mereka-mereka yang punya argumen bahwa harus dibaptis ulang, biasanya mereka punya pandangan, punya argumen teologis bahwa seseorang yang harus dibaptis itu harus telah percaya terlebih dahulu. Sehingga anak-anak belum mungkin percaya sehingga dia dibaptis. Dia belum mengerti bagaimana mungkin dia dibaptis. Sementara ayat-ayat di dalam Alkitab dikatakan bahwa percaya dan dibaptis. Ya. Demikian juga di dalam Matius 28 mengajar mereka sampai mereka mengerti, lalu mereka dibaptis. Ada juga ayat-ayat lain percaya dan dibaptis. Jadi itu alasan teologis, argumen teologis bagi mereka. Tetapi bagi gereja-gereja yang menyelenggarakan baptisan anak, mereka punya pandangan teologi bahwa baptisan anak ini adalah perjanjian sebagai tanda perjanjian anugerah bahwa seorang anak itu masuk di dalam anugerah Tuhan. Nanti kemudian setelah dia mengerti, dia diteguhkan di dalam peneguhan sidi. Jadi biasanya gereja Katolik, gereja Calvin, beraliran Lutheran, termasuk gereja saya waktu kecil, itu menyelenggarakan sakramen baptisan anak. Jadi bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan pandangan saya, pendapat saya? Apakah seorang anak muda dia harus dengan rela baptis ulang walaupun sejak anak-anak dia sudah dibaptis, dia sudah diteguhkan dengan sidi? Apakah dia harus baptis ulang ketika dia masuk ke gereja tertentu supaya bisa melayani? Kalau usul saya, kalau pandangan saya, dalam pikiran saya bahwa Anda tidak perlu dibaptis ulang. Tetapi bagaimanapun juga Anda tidak bisa diberi kesempatan untuk melayani ya. Ini masalahnya. Mungkin ada pilihan. Kalau saya sarankan demikian, tidak perlu. Karena saya yakinkan Anda sebagaimana yang saya alami. Saya pastikan bahwa
baptisan itu adalah salah satu dari sakramen. Dan saya yakin dan percaya baptisan yang telah dilaksanakan kepada saya waktu masih kecil, waktu masih anak-anak, dilakukan oleh pendeta, dipercayai, diteguhkan oleh orang tua saya, keluarga berkesar saya. Saya sangat menghargai itu. Saya tidak mungkin membatalkan sakramen baptisan anak yang telah dilakukan kepada saya. Demikian juga saya bagikan pandangan ini kepada kita. Jadi seharusnya gereja menghargai sakramen baptisan yang pernah dilakukan. Walaupun baptisan itu baptisan anak, kemudian nanti dilakukan dengan peneguhan sidi. Tetapi kalau memang harus ada pilihan, saya memiliki pilihan bahwa sebaiknya baptisan dewasa. Kalau sudah dibaptis dewasa di gereja lain, tidak usah lagi harus dibaptis ulang di gereja itu. Berarti ini menjadi syarat. Oke, kita terima. Ini suatu kebijakan. Tetapi ini bukan kehendak mutlak daripada Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan kebebasan kepada suatu gereja, kebebasan kepada masing-masing gereja lokal untuk mengambil kebijakan ini. Ya oke lah. Tetapi prinsip kebenaran Tuhan, saya mau katakan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa baptisan ulang itu bukan kehendak Tuhan mutlak. Itu adalah kebijakan gereja-gereja tertentu. Jadi berdasarkan pengalaman saya ini, ketika saya ditantang untuk baptisan ulang, saya tantang balik. Apakah dengan baptisan ini nanti mengesampingkan, mengabaikan sakralnya baptisan yang pernah saya terima waktu anak-anak? Akhirnya melalui keadaan itu, mereka tidak baptis ulang saya, walaupun saya harus berada di gereja itu. Konsekuensinya, saya tidak diizinkan melayani pemberitaan firman. Tetapi di gereja lain saya diizinkan. Ya, semua pelayanan saya pernah lakukan, semua ya, memimpin perjamuan, berkhotbah, semua, kecuali memimpin pemakaman, penguburan orang Kristen, penguburan orang, memasukkan dalam peti, perjamuan, pernikahan dan sebagainya saya pimpin, walaupun saya tidak dibaptis ulang. Saya diizinkan di assembly kami, di gereja lokal kami, untuk melaksanakan, memimpin kegiatan-kegiatan ibadah, karena saya jelaskan, saya bersedia rekomitmen dengan baptisan ulang. Yang penting jangan sampai meniadakan, mengesampingkan, melecehkan kesakralan baptisan anak yang pernah saya terima. Akhirnya mereka mengerti, memahami hal ini di gereja tertentu ya. Tapi gereja yang tadi, yang awal itu sama sekali saya nggak dikasih pelayanan, hanya dikasih bersih-bersih, pelayanan yang ya saya masih ini juga pemula ya, belum pendeta pada waktu itu. Tetapi setelah jadi pendeta, saya diizinkan melaksanakan semua, termasuk memimpin pemberkatan nikah, dibolehkan, walaupun saya tidak dibaptis ulang. Tetapi tentang anak muda ini mungkin dia di dalam dilema. Saya berkata, saya berikan pandangan, engkau punya pandangan, bisa melayani di tempat lain, atau bisa mengambil keputusan, oke, tidak melayani, atau ke gereja lain yang menerima itu, ataupun keputusan Anda berdasarkan kebijakan gereja, anak muda ini dia rekomitmen untuk baptis ulang. Itu menurut saya tidak masalah. Yang jelas, baptisan anak yang kita terima adalah penyelenggaraan yang sakramen, yang kudus, yang sudah diterima oleh Tuhan. Ini kira-kira pandangan saya. Kalau memang harus mengambil keputusan, ambillah keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Ini pandangan saya, tidak perlu harus baptis ulang. Kalau memang harus baptis ulang, ini keputusan yang harus Anda siapkan, yang harus Anda ambil. Karena Anda mau melayani juga. Ya seperti itu ya. Ya melayani singer, bermain musik, dengan syarat seperti itu. Disyaratkan harus baptis ulang. Apakah Anda mau? Berdoalah, mintalah petunjuk dari Tuhan. Minta pandangan dari orang tua, pendapat dari orang-orang rohaniawan sebelum Anda mengambil keputusan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimanapun keadaannya, mari kita terus bersemangat memuliakan Tuhan. Mari kita terus bersemangat memuja Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan sakramen-sakramen baptisan maupun sakramen perjamuan kudus. Semua ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup hasratku